Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ika Putri Mariza Nur Aisyah dari kelas TI 4C akan mempresentasikan etika profesi yang berjudul Standar Profesi dan Akuntabilitas Penasihat Hukum Penegakan Hukum. Yang pertama, latar belakang dunia usaha selalu menginginkan adanya kepastian hukum, baik dalam melaksanakan aktivitas usahanya maupun kepastian hukum dan berusaha. Demikian halnya kepastian hukum yang dapat diberikan sebagai konsekuensi operasionalisasi usaha dari perusahaan yang melakukan aktivitasnya di Indonesia. Pada sisi lain, bagi dunia peradilan, keadilan hukum dan pelaksanaan etika profesi terutama di bidang hukum, baik itu hakim, pengacara, atau konsultan hukum, dan jaksa maupun pihak lain seperti akuntan publik yang berhubungan dengan hukum, merupakan suatu keharusan demi menjaga wibawa hukum dan prinsip-prinsip kebenaran hukum yang pada dasarnya ingin ditegakkan terutama dalam hal penegakan etika profesi. Sebenarnya, etika profesi merupakan sebagian dari etika sosial, yaitu filsafat atau pemikiran kritis rasional tentang kewajiban dan tanggung jawab manusia sebagai anggota umat manusia. Bila kita lihat profesi dapat dibedakan menjadi profesi pada umumnya dan profesi luhur, pengertian profesi sendiri lebih khusus dibandingkan dengan pengertian pekerjaan. Profesi adalah pekerjaan yang dilakukan sebagai kegiatan yang khusus. Persyaratan adanya keahlian yang khusus inilah yang membedakan antara pengertian profesi dan pekerjaan. Walaupun diakui, memang sukar mencari pemisah yang tajam antara keduanya. Pengertian profesi seperti diuraikan tersebut adalah pengertian profesi pada umumnya. Kemudian ada perumusan masalah berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan di atas, penulis berusaha merumuskan permasalahan sebagai berikut. Satu, bagaimana standar profesi dan akuntabilitas penasehat hukum dalam mengenai suatu perkara. Yang kedua, bagaimanakah tindakan-tindakan hukum atau sanksi yang dapat diberikan terhadap pelanggaran kode etik profesi dari seorang penasehat hukum. Ada juga tujuan dan manfaat penelitian, yaitu satu, untuk mengetahui standar profesi dan akuntabilitas penasihat hukum dalam menangani suatu perkara. Yang kedua, untuk mengetahui tindakan hukum atau sanksi yang dapat diberikan terhadap pelanggaran kode etik profesi dari seorang penasihat hukum. Manfaat yang dapat diperoleh dari penulisan ini adalah satu, dapat bermanfaat bagi para praktisi hukum, terutama bagi penasihat hukum dalam menjalankan profesinya. Yang kedua, untuk memberikan gambaran mengenai pelaksanaan bantuan hukum yang dapat diberikan oleh seorang penasihat hukum terhadap pihak-pihak yang berperkara. Keyword, prinsip pelaksanaan etika profesi, standar profesi dan akuntabilitas penasihat hukum, dan yang ketiga penegakan hukum. Bab kedua, tinjauan pusaka. A. Pengertian etika dan etika profesi hukum. Kamus Besar Bahasa Indonesia, terbitan Balai Pusaka tahun 1989 menyatakan etika adalah ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak dan kewajiban moral. Kemudian kumpulan asas atau nilai yang berkenan dengan akhlak. Kemudian nilai mengenai benar dan salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat. Istilah etika menghubungkan penggunaan akal budi perseorangan dengan tujuan untuk menentukan kebenaran atau kesalahan dan tingkah laku seseorang terhadap orang lain. Di dalam bahasa Indonesia, perkataan etika lazim juga disebut susila atau kesusilaan yang berasal dari bahasa Sanskerta atau indah dan sila atau kelakuan. Jadi, kesusilaan mengandung arti kelakuan yang baik, terwujud kaidah, norma, atau peraturan hidup kemasyarakatan. Selain itu, dalam Ensiklopedia Indonesia terbitan Ikhtiar Baru tahun 1984 dijelaskan bahwa etika berasal dari bahasa Inggris ethics yang mengandung arti ilmu tentang kesusilaan yang menentukan bagaimana patutnya manusia hidup dalam masyarakat mengenai satu, apa yang bisa dan apa yang buruk. Dua, segala ucapan
harus senantiasa berdasarkan hasil-hasil pemeriksaan tentang keadaan hidup dalam arti kata seluas-luasnya. Pada hakikatnya, segala ucapan etika itu relatif belaka, atau lazimnya nilai ucapan senantiasa terkait pada suatu tempat dan waktu tertentu. Selanjutnya, baik atau buruknya kelakuan seorang manusia hanya dipastikan dari sudut pandang masyarakat belaka. Oleh sebab itu, terabaikanlah pribadinya. Etika berusaha memberi petunjuk untuk tiga jenis pertanyaan yang senantiasa kita ajukan. Pertama, apakah yang harus atau kita lakukan dalam situasi konkret yang tengah dihadapinya? Kedua, bagaimana kita akan mengatur pola konsisten kita dengan orang lain? Ketiga, akan menjadi manusia macam apakah kita ini dalam mengelola kehidupan ini tidak sampai bersifat tragis. Etika berusaha mencegah sebenarnya praktisida yang secara legendaris dan historis mewarnai sejarah hidup manusia. Jika tiga pertanyaan itu disarikan, sampailah pada satu fungsi utama etika, sebagaimana disebut oleh Magnus Sueseno, yaitu untuk membantu kita mencari orientasi secara kritis dalam berhadapan dengan moralitas yang membingungkan. Di sini terlihat bahwa etika adalah pemikiran sistematis tentang moralitas dan yang dihasilkan secara langsung bukan kebaikan, melainkan suatu pengertian yang lebih mendasar dan kritis. Pengertian demikian perlu dicari dengan alasan kita hidup dalam masyarakat yang semakin pluralistik. Juga dalam bidang moral, sehingga kita bingung untuk mengikuti moralitas yang mana. Modernisasi membawa perubahan besar dalam struktur kebutuhan dan nilai masyarakat yang akibatnya menantang pandangan-pandangan moral tradisional. Adanya pelbagai ideologi yang menawarkan diri sebagai penutup hidup yang masing-masing dengan ajaran sendiri tentang bagaimana manusia harus hidup dengan etika juga diperlukan oleh kaum agama yang satu pihak sekaligus untuk berpartisipasi tanpa takut-takut dan dengan tidak menutup diri dalam semua dimensi kehidupan masyarakat yang sedang berubah itu. Bagi dunia pendidikan, fungsi etika juga penting. Motar Kusumaatmadja tanggung jawab bahkan menegaskan bahwa suatu pendidikan profesional tanpa pendidikan mengenai tanggung jawab dan etika profesional tidak lengkap. Ia memberi contoh di bidang hukum bahwa keterampilan teknis di bidang hukum yang mengabaikan segi yang menyangkut tanggung jawab seseorang terhadap orang yang dipercayakan kepadanya dan profesinya pada umumnya, serta nilai-nilai dan ukuran etika yang harus menjadi pedoman dalam menjalankan profesinya, hanya akan menghasilkan tukang-tukang yang terampil belaka di bidang hukum dan profesinya. Secara sistematis, etika dibedakan menjadi etika umum dan etika khusus. Etika khusus selanjutnya dibedakan menjadi etika individual dan etika sosial. Etika umum membahas tentang prinsip-prinsip dasar dari moral, seperti tentang pengertian etika, fungsi etika, masalah kebebasan, tanggung jawab, dan peranan suara hati. Di lain pihak, etika khusus menerapkan prinsip-prinsip dasar dari moral itu pada masing-masing bidang kehidupan manusia. Pertanyaan dasar etika khusus ialah bagaimana saya harus bertindak dalam bidang yang bersangkutan, atau bagaimana bidang itu perlu ditata agar menunjang pencapaian kebaikan manusia sebagai manusia. Etika khusus dan etika khusus yang individual membuat kewajiban manusia terhadap diri sendiri dan etika sosial membicarakan tentang kewajiban manusia sebagai anggota umat manusia. Dua jenis etika khusus tersebut tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya. Etika sosial ini banyak sekali pembidangnya, seperti etika keluarga, etika politik, etika lingkungan hidup, kritik ideologi-ideologi, dan etika profesi. B. Kieser dalam majalah Basis tahun 1986 menulis bahwa pelaksanaan kaidah-kaidah pokok
berupa etika profesi adalah sebagai berikut. Satu, profesi harus dipandang sebagai suatu pelayanan, karena itu maka bersifat tanpa pamrih menjadi ciri khas dalam mengembangkan profesi. Yang kedua, pelayanan profesional dalam mendahulukan kepentingan pasien atau klien mengacu kepada kepentingan atau nilai luhur. Yang ketiga, pengembangan profesi harus selalu berorientasi pada masyarakat sebagai keseluruhan. Yang keempat, agar persaingan dalam pelayanan berlangsung secara sehat sehingga dapat menjamin mutu dan peningkatan mutu pengembangan profesi. Ciri-ciri profesi menurut Budi Santoso dalam bukunya tersebut di atas meliputi: satu, suatu bidang yang terorganisir dari jenis intelektual yang terus-menerus dan berkembang dan diperluas. Yang kedua, suatu teknis intelektual. Yang ketiga, penerapan praktis dari teknis intelektual pada urusan praktis. Yang keempat, suatu periode panjang untuk pelatihan dan sertifikasi. Yang kelima, beberapa standar dan pernyataan tentang etika yang dapat diselenggarakan. Yang keenam, kemampuan memberi kepemimpinan dan profesi sendiri. Yang ketujuh, asosiasi dari anggota-anggota profesi yang menjadi suatu kelompok yang akrab dengan kualitas komunikasi yang tinggi antar anggota. Yang kedelapan, pengakuan sebagai profesi. Yang kesembilan, perhatian yang profesional terhadap penggunaan dan tanggung jawab dari pekerjaan sebagai profesi. Yang kesepuluh, hubungan erat dengan profesi lainnya. C. Prinsip-prinsip pelaksanaan etika profesi. Kode etik suatu profesi di Indonesia biasanya disusun oleh wakil-wakil yang duduk dalam asosiasi profesi itu sendiri. Konsultan akan timbul apabila untuk satu macam profesi terdapat lebih dari satu asosiasi. Kesulitan lebih jauh akan timbul jika prinsip-prinsip profesi diterjemahkan secara berbeda dalam kode etik mereka. Pada profesi akuntan publik, etika profesi dibuat oleh Ikatan Akuntan Indonesia atau IAI sebagai lembaga yang membawahi profesi akuntan publik. Profesi yang umum, paling tidak ada dua prinsip yang wajib ditegakkan, yaitu prinsip agar menjalankan profesinya secara bertanggung jawab dan hormat terhadap hak-hak orang lain. Pengertian tanggung jawab ini menyangkut baik terhadap pekerjaan itu sendiri maupun hasilnya, dalam arti yang bersangkutan harus menjalankan pekerjaan dengan baik mungkin dengan hasil yang berkualitas. Selain itu, dituntut pula tanggung jawab agar dampak pekerjaan yang dilakukan tidak sampai merusak lingkungan hidup. Hal yang terakhir ini berkaitan dengan prinsip kedua, yaitu hormat terhadap hak-hak orang lain. Profesi yang luhur juga terdapat dua prinsip yang penting, yaitu mendahulukan kepentingan orang yang dibantu, apakah itu klien atau pasien, mengabdi pada tuntutan luhur profesi. Contoh yang disebut terakhir tersebut misalnya, seorang advokat tidak boleh mengelabui hakim dengan menyatakan orang yang dibelanya tidak bersalah demi untuk memenangkan perkara dan mendapat bayaran tinggi dari kliennya. Kemudian Magnus Suseno et al. Menyatakan untuk melaksanakan profesi yang luhur itu secara baik, dituntut moralitas yang tinggi dari pelakunya. 3 ciri moralitas yang tinggi itu adalah berani berbuat dengan bertekad untuk bertindak sesuai dengan tuntutan profesi, sadar akan kewajibannya, dan memiliki idealisme yang tinggi. Profesi hukum adalah profesi yang melekat pada dan dilaksanakan oleh aparatur hukum dalam suatu pemerintahan suatu negara. Profesi hukum dari aparatur hukum negara Republik Indonesia dewasa ini diatur dalam Ketetapan MPR Nomor 2 MPR tahun 1993 tentang garis-garis besar haluan negara sebagai berikut. 1. Pembangunan aparatur hukum diarahkan pada terciptanya aparatur yang memiliki kemampuan untuk mengayomi masyarakat dan mendukung pembangunan nasional serta ditujukan kepada pemantapan kelembagaan aparatur hukum dan peningkatan kemampuan profesional aparatnya. Yang kedua, pembangunan aparatur hukum dilaksanakan melalui pembinaan profesi hukum serta pemantapan semua organisasi dan lembaga hukum agar aparatur hukum mampu melaksanakan tugas kewajibannya yang mencakup penyuluhan, penerapan, dan penegakan serta pelayanan hukum secara profesional dalam rangka pemantapan dan pengayoman masyarakat.
Yang ketiga, kemampuan penyuluhan hukum dan keteladanan aparat hukum terus ditingkatkan agar mencapai kemantapan kadar kesadaran hukum masyarakat, sehingga setiap anggota masyarakat menyadari dan menghayati secara serasi hak dan kewajiban sebagai warga negara, serta terbentuk perilaku warga negara Indonesia yang taat hukum. 4. Penerapan hukum dan penegakan hukum dilaksanakan secara tegas dan lugas, tetapi manusiawi, berdasarkan asas keadilan dan kebenaran dalam rangka mewujudkan ketertiban dan kepastian hukum. Yang kelima, pelayanan dan bantuan hukum terus ditingkatkan agar masyarakat pencari keadilan memperoleh perlindungan hukum, mewujudkan pemerataan memperoleh keadilan dan perlindungan hukum perlu terus diusahakan agar proses peradilan lebih disederhanakan, cepat dan tepat dengan biaya yang terjangkau oleh semua lapisan masyarakat. 6. Fungsi dan peranan organisasi hukum, lembaga hukum, profesi hukum, serta badan peradilan perlu ditata kembali agar aparatur hukum secara terpadu mampu mewujudkan keterlibatan dan kepastian hukum yang beritikat keadilan dan kebenaran dalam negara hukum yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Upaya peningkatan kualitas aparatur hukum menuju aparatur yang profesional perlu ditunjang oleh sistem pendidikan dan pelatihan, termasuk kurikulum dan manajemen pendidikan tinggi hukum yang didukung oleh kelengkapan perpustakaan khususnya bidang hukum. Berdasarkan uraian dalam butir 1-3 di atas, dapatlah dirumuskan tentang pengertian etika profesi hukum sebagai berikut. Ilmu tentang kesusilaan, tentang apa yang baik dan buruk, yang patut dikerjakan seseorang dalam jabatan sebagai pelaksanaan hukum dari hukum yang berlaku dalam suatu negara. Hukum yang berlaku dalam suatu negara atau hukum positif meliputi antara lain hukum publik, hukum pidana, materi dan formil, hukum teradministrasi negara, dan hukum perdata, material, dan formil. Sesuai dengan keperluan hukum yang bagi masyarakat Indonesia, dewasa ini dikenal sebagai beberapa subjek hukum berpredikat profesi, yaitu 1. Hakim, yang kedua penasihat hukum atau advokat pengacara, yang ketiga notaris, yang keempat jaksa, dan yang kelima polisi. Metode penelitian. Tulisan ini menggunakan metode ilmiah baik untuk mendapatkan data maupun untuk mengolah data yang sesuai diperoleh. Mendapatkan data tersebut, penulisan menggunakan metode penelitian kepustakaan. Selanjutnya, data yang sudah terkumpul diolah dengan menggunakan metode pengelolaan data yang terdiri dari 1. Metode induksi, yang kedua metode deduksi, dan yang ketiga metode perbandingan. Metode-metode tersebut digunakan sesuai dengan kebutuhan penggunaannya untuk mendapatkan hasil yang dapat dipertanggungjawabkan baik secara ilmiah maupun ilmu pengetahuan. Bab 2 yaitu pembahasan. A. Standar profesi dan akuntabilitas penasihat hukum. Di dalam upaya untuk memperoleh perlindungan hukum, kebanyakan masyarakat yang mengalami suatu perkara sangat berharap agar perkaranya tersebut dapat diselesaikan dengan baik atau mereka dapat memperoleh kejelasan, bantuan hukum maupun pembelaan terhadap perkara, sehingga peran dari penasihat hukum terhadap masalah ini tentu menjadi sangat penting. Bila kita lihat fungsi dan kegiatan penasihat hukum, pokok-pokoknya telah diatur pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 JOU, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman maupun dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 JO Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung sebagai berikut. 1. Setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum. Yang kedua, merupakan suatu asas yang penting bahwa seorang yang terkena perkara mempunyai hak untuk memperoleh bantuan hukum. Yang ketiga, perlu diingat juga ketentuan dalam pasal 8, di mana seorang tertuduh wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya keputusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap. Yang keempat, karena pentingnya maka supaya diadakan undang-undang tersendiri tentang bantuan hukum.
Penasehat hukum adalah mereka yang memberikan bantuan atau nasihat hukum, baik dengan bergabung atau tidak dalam suatu persekutuan nasihat hukum. Pengawasan baik sebagai mata pencaharian atau tidak, yang disebut sebagai pengacara atau advokat dan pengacara praktek. Pelaksanaan pengawasan sehari-hari atas perkara penasihat hukum dilakukan oleh Ketua Pengadilan Negeri setempat dan selanjutnya secara hierarkis dilakukan oleh Ketua Pengadilan Tinggi, Ketua Mahkamah Agung, dan Menteri Kehakiman. Para ketua pengadilan dari lain lingkungan peradilan membantu dalam pelaksanaan pengawasan tersebut dengan menyampaikan hal-hal yang perlu kepada Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan penasihat hukum yang bersangkutan untuk ditangani. Pada dasarnya, tugas pokok penasihat hukum atau advokat dan pengacara praktek adalah untuk memberikan legal opinion serta nasihat hukum dalam rangka menjauhkan klien dan konflik. Sedangkan di lembaga peradilan atau beracara di pengadilan, penasihat hukum mengajukan atau membela kepentingan kliennya. Di dalam beracara di depan pengadilan, tugas pokok penasihat hukum adalah mengajukan fakta dan pertimbangan yang ada sangkut pautnya dengan klien yang dibelanya dalam perkara tersebut, sehingga dengan itu memungkinkan bagi hakim untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya, khusus menyangkut pengembangan profesi penasihat hukum. Sang penasihat hukum harus selalu berpegang teguh kepada usaha untuk merealisasikan keterlibatan dan kepastian hukum yang berkeadilan. Bagi kalangan profesi penasihat hukum di Indonesia, etika profesinya telah ada profesi seperti Ikatan Advokat Indonesia dalam musyawarah nasionalnya pada tanggal 10 November 1985 yang diadakan di Jakarta telah menetapkan kode etiknya yang antara lain mencantumkan kode-kode sebagai berikut. A. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. B. Harus selalu berkenan untuk memberikan nasihat dan bantuan hukum tanpa ada diskriminasi. C. Tujuan utama adalah untuk menegakkan hukum keadilan dan kebenaran dengan jujur serta bertanggung jawab. D. Memegang teguh rasa solidaritas antar sesama teman seprofesi. E. Bersikap sopan terhadap sesama penegak hukum. Namun demikian, tetap mempertahankan hak dan martabat advokat. F. Mendahulukan kepentingan klien. G. Memprioritaskan pemecahan konflik secara berdamai. H. Tidak membatasi kebebasan klien. I. Mengurus perkara prodeus sebagaimana perkara-perkara lainnya yang ia menerima jasa untuk itu. J. Memegang teguh rahasia jabatan. K. Tidak boleh mencari publisitas pribadi melalui media massa. Sebelum ada suatu ketentuan dalam hubungan rule of law dan legal profession bahwa patuh pada kewajiban profesionalitas untuk menerima suatu pekerjaan dalam keadaan-keadaan tertentu di mana seorang advokat adalah bebas untuk menerima setiap perkara yang diserahkan kepadanya. Undang-Undang tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman Nomor 4 Tahun 2004 JO Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 termuat beberapa ketentuan mengenai bantuan hukum, baik ia dinyatakan dalam pasal-pasal yang bersangkutan, pasal 56 sampai 57, maupun dalam penjelasan umumnya, sewaktu dinyatakan adanya beberapa ketentuan-ketentuan pokok yang memberikan perlindungan hak-hak asasi manusia dalam bidang peradilan, antara lain mengenai pemberian bantuan hukum pada tersangka, terutama semenjak seseorang dikenakan penangkapan atau penahanan. Banyaknya istilah
Yang seringkali membingungkan ini juga tercermin dalam peraturan perundang-undangan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, JO Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986, JO Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004, JO Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum. Istilah yang digunakan dalam penasehat hukum. Sementara itu, dalam rangka pengangkatan seseorang menjadi advokat, istilah yang dicantumkan dalam keputusan Menteri Kehakiman adalah advokat. Di dalam Kode Etik Advokat Indonesia yang dikeluarkan oleh IKADIN, disebutkan bahwa advokat Indonesia adalah warga negara yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan dalam melakukan tugasnya menjunjung tinggi hukum berdasarkan kepribadian Pancasila dan Undang-Undang tahun 1945 serta sumpah jabatan. B. Tindakan-tindakan hukum terhadap penasihat hukum. Di dalam pelaksanaan tugas-tugasnya di lapangan, terutama dalam kegiatan profesinya, maka seorang penasihat hukum dapat dikenakan penindakan dengan alasan mengabaikan atau menelantarkan kepentingan kliennya, kemudian berbuat atau bertingkah laku yang tidak patut terhadap lawan atau kuasanya, kemudian berbuat, bertingkah laku, bersikap, bertutur kata, atau mengeluarkan pernyataan yang menunjukkan sikap tidak hormat pada hukum, undang-undang umum, pengadilan, atau pejabatnya. Kemudian berbuat hal-hal yang bertentangan dengan kewajiban atau bertentangan dengan kehormatan dan martabat profesinya. Kemudian melakukan pelanggaran terhadap peraturan yang berlaku. Bentuk penindakan yang dapat dikenakan terhadap seorang penasihat hukum berupa teguran dengan lisan atau tertulis, peringanan keras dengan surat, pemberhentian sementara dari jabatan selama 3 sampai 6 bulan, pemberhentian sementara dari jabatannya lebih dari 6 bulan, pemberhentian dari jabatannya sebagai penasihat hukum. Hukum acara Dewan Kehormatan atau Majelis Dewan Kehormatan berpedoman pada Kode Etik dan Doktrin Ikatan Penasihat Hukum Indonesia Nomor 2 Munas I IPSHI IPHI 11/1988 pada tanggal 27 November 1988, yaitu penasihat hukum dalam menjalankan profesinya berpedoman pada kebenaran, keadilan, dan kemanusiaan. Dasar hukum yang dapat digunakan yaitu peraturan perundang-undangan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, JO Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, dan JO Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986, JO Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum. Dalam menjalankan tugasnya, Dewan Kehormatan dapat menerima pengaduan dengan cara: 1. Dewan Kehormatan menerima dan memeriksa pengaduan terhadap seorang advokat yang dianggap melanggar kode etik advokat. Yang kedua, pengaduan dapat diajukan oleh pihak-pihak yang merasa dirugikan. Materi pengaduan hanyalah yang mengenai pelanggaran kode etik advokat. Tingkatan-tingkatan pemeriksaan adalah sebagai berikut. 1. Pemeriksaan suatu pengaduan dilakukan melalui 2 tingkat, yaitu tingkat Dewan Kehormatan Cabang dan juga yang kedua, Kehormatan Pusat. Yang kedua, Dewan Kehormatan Cabang memeriksa pengaduan pada tingkat pertama dan Dewan Kehormatan Pusat pada tingkat banding dan tingkat terakhir. Pengaduan harus disampaikan secara tertulis pada Dewan Kehormatan Cabang. Yang keempat, bila mana di suatu tempat tidak ada cabang, pengaduan disampaikan kepada Dewan Kehormatan Pusat. Yang kelima, bila mana pengaduan disampaikan kepada Dewan Kehormatan, maka Dewan Pimpinan Cabang meneruskannya kepada Dewan Kehormatan Cabang untuk dipertimbangkan dan diselesaikan. Bila mana Dewan Kehormatan Cabang belum terbentuk, tugasnya dilakukan oleh Dewan Kehormatan Cabang terdekat. 7. Bila mana pengaduan disampaikan kepada Dewan Pimpinan Pusat Kehormatan atau Dewan Kehormatan Pusat, maka Dewan Pimpinan Pusat atau Dewan Kehormatan Pusat meneruskan kepada Dewan Kehormatan Cabang yang berwenang melalui Dewan Pimpinan Cabang. Pemeriksaan pada tingkat pertama oleh Dewan Kehormatan dilalui dengan tahap Dewan Kehormatan Cabang setelah menerima
pengaduan tertulis dan disertai surat-surat ataupun kesaksian-kesaksian yang dianggap perlu menyampaikan selambat-lambatnya dalam waktu 21 dari dengan surat kilat khusus tercatat, tembusan atau fotokopi surat pengaduan kepada yang diajukan dengan permintaan supaya ia dalam waktu 21 hari memberikan jawabannya secara tertulis disertai pula surat-surat bukti dan kesaksian-kesaksian yang dianggapnya perlu. Yang kedua, jika dalam waktu 21 hari tersebut yang diadukan tidak memberikan jawaban tertulis, maka ia dianggap telah melepaskan hak jawabnya. 3. Setelah jawaban tersebut diterima atau dalam tidak diterimanya jawaban setelah berlakunya tanggal waktu 14 hari, maka Dewan dalam waktu selambat-lambatnya 21 hari menentukan hari sidang dan menyampaikan pengadilan kepada pengadu dan yang diadukan untuk hadir di muka sidang tersebut dengan diterima tersebut dengan ketentuan bahwa panggilan-panggilan itu harus diterima oleh yang bersangkutan paling sedikit 3 hari sebelum hari sidang tersebut. 4. Pengaduan dan yang diadakan harus datang sendiri. Jika dikehendaki oleh yang bersangkutan, ia boleh didampingi oleh penasihat. 5. Pada sidang pertama yang dihadiri oleh kedua belah pihak dengan mengusahakan tercapainya suatu perdamaian. Yang keenam, di hadapan sidang kedua belah pihak diminta mengemukakan alasan-alasan pengaduan dan pembelaan. 7. Surat-surat bukti akan diperiksa dan saksi-saksi akan didengar oleh Dewan. 8. Apabila pengaduan yang telah dipanggil sampai 2 kali tidak datang tanpa alasan yang sah, pengaduan dinyatakan gugur dan tidak dapat diajukan lagi mengenai hal yang sama. C. Ruang lingkup penegakan hukum di Indonesia. Istilah penegakan hukum sekarang ini menjadi pembicaraan. Penegakan hukum sebagai bagian dari reformasi hukum karena dalam pembahasan reformasi hukum berarti reformasi hukum secara luas tidak hanya peraturan perundang-undangan saja, tetapi mencakup reformasi sistem hukum secara keseluruhan, yaitu reformasi materi atau substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. Bahkan secara lebih luas lagi, masalah reformasi hukum dan keadilan sebenarnya bukan semata-mata masalah sistem hukum, tetapi terkait dengan keseluruhan sistem politik dan sistem sosial termasuk sistem ekonomi. Reformasi di bidang penegakan hukum yang struktur hukum harus ada dukungan dari berbagai elemen, unsur pemerintahan maupun masyarakat, karena penegakan hukum merupakan rangkaian proses yang cukup panjang dan dapat melibatkan berbagai kewenangan instansi aparat penegakan hukum lainnya di bidang penegakan hukum pidana. Penegakan hukum pidana merupakan satu sistem di mana dalam penegakannya hukum pidana bekerja subsistem hukum pidana material atau substantif, subsistem hukum pidana formal dan subsistem hukum pelaksanaan pidana. Ketiga, subsistem itu merupakan satu kesatuan dalam penegakan hukum pidana karena tidak mungkin hukum pidana dioperasionalkan atau ditegakkan secara konkret hanya dengan salah satu subsistem itu. 11. Penegakan hukum acara pidana, penegakan hukum secara pidana, istilah hukum acara pidana merupakan istilah yang populer di mana pihak-pihak yang berperan langsung dalam penegakan hukum pidana, khususnya hukum pidana formil karena seluruh tugas, fungsi, dan kewenangannya tercantum dalam KUHP. Istilah lain yang populer dalam kaitannya dengan penegakan hukum pidana adalah criminal justice. Criminal justice. Sistem yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi sistem peradilan pidana. Di Indonesia digunakan istilah sistem peradilan pidana terpadu sebagai salinan dari istilah integrated criminal justice system. Istilah hukum acara pidana mempunyai lingkup yang lebih sempit daripada sistem peradilan pidana karena dalam penegakan hukum acara pidana hanya membahas sebagai
mana bekerjanya aparat penegak hukum yang dalam hal ini polisi, penuntut umum, hakim, dan penasihat hukum dalam mencari dan menemukan kebenaran. Bab 5 penutup, kesimpulan. 1. Standar profesi dan akuntabilitas penasihat hukum atau advokat dan pengacara praktek, terutama dalam hal pemberian legal opinion serta nasihat hukum dalam rangka menjauhkan klien dari konflik, sedangkan di lembaga peradilan atau beracara di pengadilan, penasihat hukum mengajukan atau membela kepentingan kliennya dalam beracara di depan pengadilan. Tugas pokok penasihat hukum yaitu mengajukan fakta dan pertimbangan yang ada sangkut pautnya dengan klien yang dibelanya dalam perkara tersebut, sehingga dengan itu memungkinkan bagi hakim untuk memberikan keputusan yang memiliki keadilan hukum. Melalui kode etik, penasihat hukum diharapkan penasihat hukum dalam menjalankan profesinya akan menegakkan hukum, keadilan, dan kebenaran dengan jujur serta tanggung jawab. Selalu berkenan untuk memberikan nasihat dan bantuan hukum tanpa ada diskriminasi, mewujudkan tridharma profesi yaitu kebenaran, keadilan, dan kemanusiaan. Yang kedua, tindakan-tindakan hukum terhadap penasihat hukum yaitu berupa sanksi atau hukuman terhadap anggota Ikatan Penasihat Hukum Indonesia yang terbukti melakukan pelanggaran kode etik profesi penasihat hukum berupa teguran, peringatan, peringatan keras, pemberhentian sementara dari keanggotaan dengan dan atau batas waktu, pemberhentikan dari keanggotaan. Yang ketiga, upaya untuk menjadikan hukum berfungsi dan beroperasi sehingga terwujud secara konkret diperlukan suatu proses. Jadi, dengan demikian dapat diartikan bahwa penegakan hukum adalah suatu proses pekerja dan berfungsinya hukum oleh aparat penegak hukum terhadap perilaku yang secara formil maupun material berlawanan dengan norma-norma hukum. Yang keempat, dalam prosesnya penegakan hukum memerlukan tiga komponen penting yang saling berinteraksi, bersinergi, bahkan berinterdependensi antara komponen yang satu dengan komponen yang lainnya. Saran satu, dalam menangani suatu perkara di pengadilan, sebaiknya seorang penasihat hukum berupaya maksimal untuk mengajukan bukti-bukti, fakta, dan juga pertimbangan yang berhubungan dengan klien yang dibelanya. Sehingga hal itu memungkinkan bagi hakim untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya terhadap perkara kliennya yang sedang ditangani di pengadilan. Yang kedua, untuk dapat memberikan perlindungan hukum yang maksimal sesuai hak kliennya, maka sebaiknya seorang penasihat hukum berupaya maksimal untuk memberikan legal opinion dan penasihat hukum sehingga dapat menjauhkan klien dari konflik, termasuk pada lembaga peradilan saat sedang berbicara di pengadilan. Yang ketiga, advokat dalam menjalankan profesinya hendaknya tetap berpegang teguh pada kode etik profesi advokat dan ketentuan tentang Dewan Kehormatan Organisasi Advokat sebagai hukum tertinggi dalam melaksanakan aktivitas profesinya. Cukup itu saja yang bisa saya sampaikan dalam presentasi dari materi yang saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.